Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini kita telah diberi rahmat, telah diberi nikmat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi tentang budaya positif dan dalam keadaan yang lapang, dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini saya ingin menularkan pengetahuan saya tentang budaya positif, di mana budaya positif ini sangat bermanfaat sekali dalam mewujudkan lingkungan belajar yang positif, yang nyaman dan yang berpihak pada murid. Budaya positif itu akan menciptakan sebuah lingkungan belajar yang sangat mendukung bagi perkembangan anak dan sangat berpihak pada anak, di mana bagi seorang guru yang baik itu harus memiliki atau memunculkan konsep-konsep budaya positif. Budaya positif itu yang bagaimana? Nah, mari kita lihat satu persatu. Budaya positif di sini yang akan saya presentasikan. Yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua tentang motivasi perilaku manusia, kemudian tentang hukuman dan penghargaan, serta konsekuensi dan restitusi. Kemudian tentang keyakinan kelas, berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia, selanjutnya posisi kontrol guru, dan terakhir yaitu tentang sertifikat restitusi. Nah, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin di sekolah. Di sini kita menghindari adanya suatu hukuman dan penghargaan, di mana penghargaan dan hukuman itu akan membawa dampak yang kurang baik bagi kreativitas anak, dan itu bisa menimbulkan hubungan yang kurang baik juga. Tapi hukuman dan hadiah ini masih umum, mungkin di tempat kita juga masih umum diterapkan. Kemudian untuk yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Mengapa kita mempelajari ini? Kita perlu mempelajari ini karena segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia pada umumnya atau khususnya pada anak-anak didik kita pasti ada sebabnya atau ada tujuannya mengapa anak tersebut berperilaku sedemikian. Biasanya pertama mungkin karena menghindari hukuman. Misalnya anak mengerjakan PR, kalau tidak mengerjakan PR nanti tidak dimarahin gurunya, nanti tidak diejek temannya, atau mungkin karena mengharapkan suatu imbalan. Misalnya dia mengerjakan PR nanti dibilangi sama orang tuanya, nanti kalau PR nilainya bagus saya berikan tempat mesin yang bagus. Makanya dia rajin mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh agar nilainya bagus. Yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Untuk motivasi nomor 1 dan nomor 2 itu bersifat eksternal atau dari luar, dan ini sifatnya juga masih sementara, tidak bisa permanen. Nanti kalau misalnya tidak ada hukuman dan hadiah, kemungkinan anak tersebut juga tidak akan termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Kemudian untuk yang motivasi yang ketiga itu bersifat internal atau kesadaran dari
diri masing-masing siswa, dan ini akan sifatnya itu dalam jangka panjang. Kemudian untuk budaya positif yang perlu kita bahas yang berikutnya adalah tentang hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menegakkan sebuah peraturan, kita perlu meninjau apabila ada pelanggaran atau anak tersebut mengerjakan suatu prestasi, pasti ada sesuatu yang terjadi pada anak tersebut. Kalau yang kita sebutkan tadi, yang sering diberlakukan di sekolah adalah hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman biasanya berupa perilaku, baik itu yang fisik maupun non fisik tapi bersifat negatif, misalnya dimarahin. Kalau yang fisik mungkin disuruh membersihkan halaman atau menyiram tanaman dan lain-lain. Tapi kalau ini bersifat bisa lebih menyakiti, mungkin anak tersebut tidak suka tapi harus dilaksanakan. Kemudian untuk penghargaan ini diberikan pada anak yang melakukan atau mempunyai prestasi. Nah, penghargaan ini juga berdampak ya, kalau penghargaannya itu lebih rendah atau bahkan tidak ada, motivasi untuk berprestasi juga akan menurun. Kemudian yang konsekuensi tadi belum kita bahas. Kalau konsekuensi itu bersifat hukum sebab akibat. Misalnya ada kasus di sini, misalnya Mas Malvin menumpahkan minumnya dari Mas Husen karena bergurau di kelas. Nah, konsekuensinya adalah Mas Malvin harus membersihkan mejanya Mas Husen. Itu ada hukum sebab akibat. Kalau kamu begini, bagaimana kamu menyelesaikannya? Kemudian untuk restitusi itu adalah suatu tindakan apabila anak tersebut melakukan suatu kesalahan, di mana caranya dia bisa kembali lagi untuk menjadi karakter yang lebih baik. Seperti kita kasih pengertian, jadi tidak membuat kesalahan tersebut menjadi dia itu rendah diri, tapi memiliki kesadaran tapi dari dalam diri. Untuk restitusi itu sudah sering kita lihat, teman kita juga menerapkan seperti tadi di kantor, ada yang mau biar. Kemudian yang budaya positif berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan nilai kebajikan yang bisa tertulis maupun tidak tertulis, tapi lepas dari perbedaan apapun di kelas tersebut, di mana keyakinan kelas itu dibentuk di dalam kelas bersama wali, bersama murid untuk mewujudkan suatu kelas yang nyaman bagi versi mereka. Jadi itu setiap kelas mungkin bisa berbeda-beda. Kalau dulu itu berupa peraturan, sekarang sudah dirubah dalam bentuk suatu keyakinan. Apa perbedaannya? Nah, kalau peraturan misalnya itu anak-anak tidak boleh membuang sampah di dalam laci. Nah, kalau keyakinan kelas kita ubah menjadi dalam kalimat yang positif tapi lebih ke umum. Misalnya, anak-anak tidak boleh membuang sampah dalam laci. Semua anak harus piket sesuai jadwal. Tidak boleh membuang bekas makanan atau meninggalkan. Itu bisa kita rangkum menjadi satu kalimat keyakinan kelas. Misalnya menjaga kebersihan kelas. Kemudian anak-anak tidak boleh saling mengoyoi atau ngolok-ngoloknya pakai nama orang tua. Tidak boleh
mengejek, tidak boleh saling bertengkar dan lain-lain. Nanti bisa kita rangkum menjadi satu kalimat, saling menghormati dan menyayangi sesama teman. Jadi kita arahkan ke hal yang kalimatnya positif dan lebih umum. Kemarin saya bersama dibantu sama Bu Ning juga sudah saya praktekkan di kelas, dan semoga saja kalau selama ini masih diyakini, semoga saja nanti sudah bisa bersama-sama tetap melaksanakan keyakinan kelas. Kemudian untuk budaya positif berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, bahwa semua tindakan yang kita lakukan, ya, kita dan teman-teman atau murid kita, apapun yang kita lakukan itu pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kebutuhan kita. Misalnya kita tadi barusan jajan, nah, mungkin karena kita itu membutuhkan kebutuhan kesenangan, senang makan makanan jajan misalnya. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia, yaitu diantaranya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, selanjutnya kebutuhan kebebasan, keempat kebutuhan kesenangan, dan terakhir kebutuhan penguasaan atau power. Berikut ada beberapa contoh ya, misalnya Bimo. Di sini kita ganti bukan Bimo ya. Misalnya Andika pada waktu pelajaran selalu keluar kelas menuju jalan yang ramai. Tingkahnya membuat siapa? Bu Herdika bingung dan seringkali mengejar. Ada beberapa kemungkinan kenapa Andika itu pergi lari ke jalan raya dan membuat setiap hari Bu Herdika berlari-lari juga mengejar Mas Andika. Ternyata setelah ditanya, jawaban Mas Andika adalah, aku senang main kejar-kejaran dengan guru, seru sekali. Kira-kira apa yang baru berusaha dipenuhi, kebutuhan apa yang baru berusaha dipenuhi Mas Andika atau di sini Mas Bimo? Kira-kira apa Bu? Kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, kesenangan, kebutuhan kesenangan. Jadi anak itu berbuat itu bukan karena usil atau nakal, tapi dia memang senang lari-lari. Kemudian kasus yang berikutnya, contohnya Dinda itu kalau di rumah pulang sekolah, dari sekolah selalu menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada bu guru. Di rumah sudah tidak ada. Menurutnya bu guru bilang kalau Dinda itu tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang dan tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Berarti dia menangis mengadu di rumah karena kalau di kelas itu selalu nyanyi kalau mengerjakan tugas sama bu gurunya ditegur. Nah, kira-kira kalau menurut kasus ini kebutuhan apa yang baru ingin dipenuhi sama dia? Sudah lama, bahasa. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Sudah lama. Kebutuhan kebebasan, ya, kebutuhan bebas, ya. Karena terlalu kaku kelasnya, ada suara sedikit aja nggak boleh. Ya, dia merasa nggak bebas. Kemudian terakhir di sini ada Dimas itu setelah usia 17 tahun dia belajar menyetir. Nah, ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Jika Dimas berkata menyetir mobil itu seru, kira-kira kebutuhan
Dimas. Kesenangan. Yang terakhir, Ihsan kelas 10 itu sudah ditunjuk untuk mewakili lomba, mewakili SMA-nya. Tapi tiba-tiba Ihsan itu sakit DB dan harus diopnam. Kemudian sekolah mencari penggantinya. Di sini mendapatkan Adi. Adi ditunjuk karena bahasa Inggrisnya bagus. Adi ini anaknya pendiam atau cupu, bisa dibilang lebih introvert. Tapi ketika Adi itu ditunjuk untuk mewakili sekolah dan mendapatkan prestasi yang bagus, Adi terus berubah. Adi menjadi anak yang periang dan terkesan populer di sekolahnya. Nah, kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi kok Adi atau Ihsan ya? Terpenuhi Ihsan sehingga membuatnya berubah. Tadi ada kebutuhan kesenangan, ada kebutuhan kebebasan, ada kebutuhan power. Itu kira-kira apa? Power, ya. Power atau dia merasa kompeten. Oh, saya itu kompeten, saya menjadi lebih percaya diri dan kompetensi saya itu diakui oleh guru dan teman-temannya. Selanjutnya untuk posisi kontrol. Nah, ini penting sekali ya untuk kita pelajari bahwa posisi kontrol guru itu ada 5 macam, yaitu yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, terakhir adalah sebagai manajer. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita lanjutkan. Tadi sudah sampai ke posisi guru sebagai penghukum. Posisi guru sebagai penghukum biasanya menggunakan perlakuan fisik maupun verbal. Jadi menghukumnya itu kadang bisa berupa fisik maupun bisa dengan perkataan. Berikut saya putarkan contoh posisi guru sebagai penghukum. Kurang kasih. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu terlambat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Demikian itu contoh posisi guru sebagai penghukum. Apakah kira-kira kita pernah memposisikan diri seperti itu? Jujur saya juga sudah pernah, tidak hanya sekali. Tadi saya menyuruh 2 anak saya untuk menyirami tanaman, tapi hukumannya mereka yang pilih. Saya mau dihukum menyirami tanaman ya silahkan. Tapi untuk posisi penghukum kadang itu kalau hukumannya itu mungkin ada yang anak tidak berkenan, takutnya itu akan membekas. Kemudian posisi guru yang berikutnya yaitu posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini biasanya bahasa yang digunakan oleh guru itu lebih lembut tapi nyelekit. Jadi
menyebabkan anak tersebut merasa bersalah. Berikut contohnya ya. Apakah kita pernah posisinya seperti itu? Naren lagi. Naren, Selamat pagi, Bu. Masih. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu yang bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Ibu bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Udah sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, bagaimana? Sudah pernah di posisi seperti itu? Kalau saya tadi baru saja juga di depan saya sampai menghindar di depan Mas Malvin. Mas Malvin, Bu Guru harus menasihati pakai cara bagaimana? Nah, jawaban anak tersebut gimana? Terserah ibu. Ya, itu ya. Kemudian posisi berikutnya adalah posisi sebagai teman. Di sini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi atau bisa mempengaruhi. Berikut contohnya Naren juga. Sekarang Naren kita ganti namanya menjadi Malvi. Posisi teman. Naren, Maaf, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Habis, guru saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Gimana Pak Uri? Pernah seperti itu? Saya tanya ini Bu. Saya juga pernah. Ketika anak-anak itu di depan dan buang sampah di besok-besoknya, kemudian ada yang baru nyopet daun tanaman. Saya bilang, ya Allah pintar sekali, ya Allah pintar gemes deh. Padahal anak sudah diberitahu untuk menjaga kebersihan, tapi saja malah sengaja di besok-besoknya biar tidak kelihatan. Ini ya. Untuk posisi berikutnya adalah posisi pemantau. Nah, di sini lebih ditekankan pada disiplin, peraturan dan konsekuensinya. Berikut contoh posisi guru sebagai pemantau. Naren lagi. Setiap hari Naren terlambat. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik Bu. Baiklah. Pernah memposisikan seperti itu Bu Siti? Pak Uri? Belum. Saya juga pernah. Kemarin, tapi anak tersebut saya usahakan untuk tidak merasa didolimi dengan peraturan. Jadi ada dua anak, Mas Irsad sama Mas Lintang tidak mengerjakan PR. Setelah ketahuan, saya tidak mengerjakan. Terus, yaudah kita keluar ya Bu. Loh, ngapain? Lari. Ya ambil hukumannya sendiri. Oke, kalian lari ke lapangan 2 kali dengan cara bergandengan tangan. Mungkin pernah Bapak Ibu melihat 2 anak bergandengan tangan terus, karena 2 anak tersebut tidak mengerjakan PR. Itu sudah menjadi kesepakatan kelas, jika melanggar maka harus ada konsekuensinya. Itu salah satunya. Kemudian posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Pada posisi ini adalah posisi yang paling bagus, karena guru bersama murid itu berdiskusi dan mempersilahkan si murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Contohnya sebagai bentuk, maaf yang ngaret lagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren tahu menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, untuk posisi guru yang terakhir yaitu sebagai manajer, di situ guru berusaha untuk memfasilitasi anak untuk membuat konsep pada dirinya sendiri bagaimana cara menyelesaikan masalah tanpa harus menggunakan hukuman. Mungkin itu akan membutuhkan waktu dan kesabaran kita, tapi disarankan untuk seluruh guru dalam menghadapi permasalahan sekolah. Kemudian untuk budaya positif berikutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan nyaman dan memiliki karakter lebih kuat. Jadi mereka bisa mengambil
hikmah atau pelajaran dari kesalahan yang pernah diperbuat. Segitiga prostitusi itu memiliki 3 langkah, yaitu yang pertama adalah langkah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas itu tujuannya untuk mengubah identitas anak yang dari gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian kalimat-kalimat yang bisa digunakan adalah seperti yang tercantum pada layar, yaitu misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi intinya itu menguatkan diri dulu, tidak langsung dulu anak disalahkan kenapa gini. Jadi dikuatkan identitasnya dulu. Jadi kalau sudah stabil, kemudian akan ditanyakan kesalahannya, apa betul kesalahannya seperti ini, dan apa alasan tindakan-tindakan yang kamu lakukan tadi. Seperti kita ketahui bahwa anak itu melakukan segala hal yang dilakukan, baik itu salah maupun tidak, itu memiliki alasan yang jelas. Mereka memiliki atau salah satu jalan untuk memenuhi satu dari kelima kebutuhan dasar tadi. Kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Setelah langkah 1 dan 2 ditempuh, kemudian maka anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang diinginkan. Lebih jelasnya kita lihat contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus berikut ini. Yang salah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang mengurus Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Kami berarti Saya tidak langsung akan dikatain selesai. mereka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki gagalan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Ya benar sekali Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentakutkan Menanyakan keyakinan. kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsipal tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak mengikhlaskan itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan dan apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan
bagaimana memperbaiki masalah ini. Demikian, posisi guru sebagai manajer biasanya menggunakan sertifikat restitusi dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini, pertama anak distabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Misalnya, kenapa kamu berkelahi, apa yang kamu lakukan, dan lain-lain. Divalidasi dulu. Jadi kita tidak boleh mengambil kesimpulan dari akhir kejadian. Kita wawancara murid dulu, kemudian setelah itu baru ke ranah keyakinan, bagaimana solusinya dan lain-lain untuk mencegah apa pelajaran yang kami peroleh dari peristiwa tadi dan lain-lain. Nah, marilah kita bersama-sama untuk belajar untuk memposisikan diri sebagai manajer. Insya Allah akan terciptalah murid-murid yang lebih kuat karakternya. Jika tercipta budaya positif, maka insya Allah akan tercipta pula lingkungan belajar yang nyaman, yang aman, dan segala sesuatu akan berpihak pada kepentingan murid juga. Kemudian untuk menciptakan budaya positif ini tidak bisa dilaksanakan oleh satu atau dua guru saja. Perlu kolaborasi atau kerjasama dari seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, karyawan, dan murid juga. Dan untuk pemberian hukuman dan hadiah itu sangat tidak efektif dalam mendisiplinkan siswa. Karena hukuman dan hadiah itu cuma bersifat sementara. Posisi kontrol guru dan penerapan sertifikat restitusi harus kita pahami, kita resapi, dan berusaha kita jalankan atau terapkan di setiap hari di sekolah, terutama ketika membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Mungkin itu ya materi yang saya tularkan pada hari ini. Sebenarnya kalau teman-teman kita itu lengkap, saya ingin sekali membuat keyakinan sekolah agar kita itu bisa satu kata dalam menciptakan lingkungan kita. Banyak sekali, tapi kelihatannya teman-teman mungkin sudah lelah. Dan mungkin kalau mewakili sekolah kita mungkin belum ada sekolahnya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa membuat keyakinan kelas, karena banyak sekali yang harus kita benahi sekolah ini. Misalnya menjaga kelatihan, kita lihat di kantor kita sangat rapi, menjaga kebersihan dan lain-lain. Mungkin ya, sekali lagi demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada satu dua kata, mungkin saya salah pilihan kata sehingga ada beberapa yang tidak berkenan di hati teman-teman Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya tambah. Kalau saya mengucapkan terima kasih sekali buat teman-teman semua sudah mau meluangkan waktu untuk bertemu di tempat ini untuk belajar bersama. Semoga hari ini kita mendapatkan pelajaran yang akan membuat lingkungan sekolah kita menjadi nyaman. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai nilai-nilai kebijaksanaan atau kebaikan yang bersifat umum. Karena namanya kesepakatan, jadi yang kita yakini harus kita yakini bersama untuk kita laksanakan. Kalau dulu kalian mengenal namanya peraturan, ya oke lah, kita mulai dari peraturan-peraturan dulu. Ya, nanti kita ubah menjadi kesepakatan atau keyakinan ya, nilai-nilai kebajikan yang umum tanpa membedakan antara laki-laki sama perempuan, antara yang pintar sama yang tidak pintar, antara yang pokoknya tidak ada perbedaan latar belakang apapun ya. Oke, nah sekarang kita mulai membuat keyakinan kelas ya, dengan menuliskan segala sesuatu yang ingin kalian laksanakan di kelas ini. Boleh kalian menuliskan peraturannya dulu juga boleh. Misalnya kalian tidak mau saling mengejek atas nama orang tua. Misalnya tidak boleh ini ya, tidak boleh lupa tiket. Nulisnya satu karena ini cuma kecil, jadi dilarang itu kecil ya. Nanti tak bagi satu-satu, kalian tuliskan segala hal yang menurut kalian harus dilakukan. Tapi kalau ada yang sama gimana? Tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya penting banget dan menurut kalian perlu ditambahkan, boleh kita satu lagi. Nanti kalau sudah ditulis ditambah di depan ya. Ya, mulai namanya. Nggak usah. Ada yang mau bantu? Kasih? Ya? Yang mau bantu? Aku kan bisa. Ya. Salah satu itu ya. Ya, boleh. Sepatu. Ya, semuanya ditulis. Siapa yang belum dapat? Ya, ditulis ya. Bu, latih apa biasa? Pakai laten ya, biar bagus tulisannya. Ya. So, yang bagi yang sudah menulis, kita katakan sini. Aku gampang. Peraturan kelas apa? Satu, Bu. Nggak usah dihitung ya. Buat Mas Rintan. Ya, kalau sudah silakan ditambah di depan maksud saya. Tambahkan. Udah lakukan lagi boleh nggak, Bu? Boleh. Lagi 2 orang. Ya, siapa lagi ditambahkan? Baru 2 menit, Bu. Dilarang memukul teman, tidak boleh merusak fasilitas kelas, tidak boleh buang sampah di kelas. Mungkin aku lagi.
tidak boleh buka rapot. Siapa ini? Samson ini apa? Tidak boleh buka rapot Samson. Maksudnya gimana ini? Mungkin tidak boleh buka rapot teman-temannya ya. Memang tidak boleh ya. Ini data pribadi. Dilarang mengejek nama keluarga. Memakai sepatu kapanpun di kelas boleh. Allah tidak ada. Apa ini? Tidak ada. Saya nggak bisa baca siapa yang nulis ini. Tulisannya bagus sekali Mas Abi. Mungkin ini sekitar ini ya. Dilarang mengejek nama keluarga. Tadi gimana? Tidak membuang sampah di kelas. Tidak boleh mengejek nama keluarga. Tidak boleh teriak-teriak. Pakai silang mungkin. Tidak boleh merusak fasilitas kelas. Dilarang memukul teman. Dilarang mengejek nama keluarga. Tidak boleh teriak-teriak saat pelajaran. Ada yang mau ditambahkan tidak? Ada. Apa? Kira-kira apa? Boleh silakan. Nggak boleh. Di sini nggak boleh. Apa boleh? Nggak boleh. Tidak pada jodoh-jodohan tuh. Tidak boleh. Jodoh-jodohan. Tidak boleh menjodoh-jodohkan. Tidak boleh tidak main salah. Nah, tidak boleh Tidak boleh aku kotor. Tidak boleh omong kata tapi ada ya. Nah, kalau tidak, ini yang dari sini ya. Merapikan sepatu saat pelajaran, memakai sepatu ketika pelajaran, harus memakai seragam dengan rapi, memakai sepatu kapanpun di kelas, boleh tidak sampai tahu. Intinya kan kita harus menjaga apa? Kebersihan dan memakai seragam sesuai ketentuan. Berarti saya tulis di sini ya. Menjaga kerapian seragam. Terus mengenakan seragam sesuai peraturan ketentuan. Mengenakan seragam sesuai ketentuan. Ini sudah. Tidak bermain bola di dalam kelas. Ya, tidak bermain bola di dalam kelas. Nah, karena apa? Kenapa tidak boleh bermain bola di dalam kelas? Karena kan rusak fasilitas. Jadi ini dari sini ya. Jadi kita usahakan menuliskannya itu menggunakan kalimat yang positif. Jadi kalau tidak boleh merusak fasilitas kelas, kita tuliskan apa? Tuliskan apa? Ayo. Menjaga fasilitas. Ya, menjaga fasilitas sekolah. Ya, sekolah. Sekolah apa kelas? Kelas. Ada yang teman-teman kesepakatannya untuk kelas ya. Kelas. Ini sudah. Tidak boleh mencoret-coret, harus bersih dan rapi. Tidak boleh buang sampah di kelas, tidak buang sampah di dalam kelas. Berarti kita harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Nah, kemudian tidak boleh buka rapot karena di dalam rapot ada dokumen yang bersifat pribadi. Itu memang tidak diperbolehkan ya. Semoga saja di sini tidak ada yang punya kebiasaan seperti itu. Kemudian dilarang mengejek, tidak boleh mengejek nama keluarga, tidak boleh saling menjodohkan gitu ya. Apalagi dijodohkan sama kucing, mau nggak? Ya. Jadi apa? Kalau kita tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menjodohkan, ngelak-ngelaknya berarti kita sama teman harus
menjaga lisan atau menjaga tulisan. Menurut kalian masih ada penambahan enggak? Ya, jangan cuma masukin yang lainnya. Menurut kalian masih ada yang perlu ditambahkan tidak? Oh, tidak bu. Ya, betul. Ya, nah. Berarti ini sudah menjadi keyakinan kita ya. Di kelas ini harus kita jalani. Oke, ada yang mau usul, ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju dengan salah satu di antaranya? Kenapa Mas Mamin? Oh, nggak jadi. Mas Abi? Yang Putri ada yang usul atau ada yang tidak disetujui? Ya, Dewi silakan. Oh, kenapa bajunya dimasukkan? Nggak mau dimasukkan, kenapa? Dimasukkan. Yang mau, Pak Mas Dewi kok yang nggak mau siapa? Oh, berarti mau semua ya. Kan memang ketentuannya kalau laki-laki bajunya nil dan dimasukkan. Berarti tidak ada peraturan yang kita langgar kan? Oke, kalau gitu karena tidak ada yang mau nambahin, tidak ada yang mau usul, berarti keyakinan kelas ini harus kita sepakati. Oke, kita sepakat? Yakin? Jadi tanda kalian menyepakati kelas ini apa?
Assalamualaikum, nama saya Ilmi Riki Putrando. Saya kelas 6B di sekolah SD Muhammadiyah Keluar. Nama saya Lutfi Alisna, kelas 6C dari SD Muhammadiyah Keluar. Terima kasih. Halo, nama saya Keisha Putri Adiansyah, kelas 6B. Sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Agar bisa saling menyayangi. Agar dapat kelas kondusif. Agar kelas saya menjadi teratur. Supaya kelas menjadi tertib dan menyenangkan.